Di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Halo semuanya. Anjay. Episode part 2 lah ini kayak part 2 ya. Part 2. Iya. Mungkin judulnya ntar LDR Podcast Kotak Masuk part 2. Ya anjir. Biar ada clickbait dikit nih. Jangan LDR, gue berasa ini kan. Apa? Gue punya relationship sama lu. Anjir. Kita juga milih-milih lah ya kalau relationship lah ya. LDP. LDP. Long Distance Podcast. Long Distance Podcast. Oke, lucu tuh LDP tuh lucu. Nick, episode kemarin kan kita ngomongin terkait makanan, terus kita juga ngomongin terkait cara bayar, kita juga ngomongin terkait budget ya kan. Ya. Tapi kalau gua ya mungkin lo update dikit lah. Secara negara nih di sana nih, itu pemerintahnya gimana sih kalau di Indonesia kan mungkin dengan Kemenparekraf kan lagi banyak nih, ya kan, promo wisata kebudayaan, cagar alam, kuliner, terus mungkin terkait UMKM. Kalau di Singapura kan negaranya kan nggak terlalu besar, ngerti nggak Nick? Benar. Kira-kira apa sih yang bisa mungkin terkait pemerintahnya dengan wisatanya apa sih di sana Nick? Biasanya Nick? Ya ini mungkin sedikit balik ke sejarah Singapura lah ya. Kan dia merdeka tahun 1965 dan dia tuh sadar bahwa dia tuh cuman seuprit lah gitu loh dari ya, secara area. Ya dari in terms of area dari sekian banyak negara yang tetangga gitu kan, Yes. Malaysia, Indonesia. Nah tapi pemerintah Singapura justru punya ambisi gitu loh. Gimana caranya biar gua kecil ekonomi gue tuh bisa maju. Nah gitu kan, apa yang bisa gue jual nih gitu. Nah dia kan udah sempat berusaha menjadi pertama yang paling kelihatan adalah pelabuhan ya. Yep. Dia pelabuhan yang walaupun kecil tapi center dari Southeast Asia gitu. Yes. Jadi setiap orang pindah nih, misalnya naik kapal barang ya, logistik dari kontainer. Australia ke Asia, dia berlabuhnya di Singapura gitu, dan seterusnya lah gitu. Itu udah dapat nih strategi lokasinya udah strategis gitu. Nah tapi kan kurang apalagi ya. Nah manufacturing tapi tetap lahannya tuh terbatas gitu lah. Makanya dia ada proyek reklamasi gitu kan. Oh yang beli pasir kemarin ya. Ya. Ya Nah, jadi pikir, apalagi nih yang bisa gue gedein ekonominya. Nah itu yang ketiga adalah financial hub gitu kan. Kan financial hub kan nggak perlu physical storage gitu kan. Yang penting lu taruh duit di bank-bank di Singapura. Nah, tapi ini juga masih kurang nih apa ya. Nah, jadi pemerintah Singapura tuh sangat berambisi untuk menjadikan Singapura tuh sebagai surganya Asia lah gitu loh. terkait apa nih surga nih? Soalnya kalau lo ngomongin surga di Kelapa Gading juga ada namanya surga. Di Pluit juga. Ini kan tempat ini apa? Duka cita, bukan yang aneh-aneh loh. Ya, surganya bukan heaven ya, tapi paradise lah istilahnya. Oke, paradise. Tempatnya itu lu akan excited untuk datang ke Singapura karena tempat-tempat wisatanya gitu. Kan ada Taman Sentosa, ada Universal Studio, Yep, betul. ada Botanic Garden, apa segala macam. Nah yang terakhir ini yang mungkin lo juga ngikutin pastinya karena cukup heboh dan bikin orang nggak kerja. Apa sih? untuk war tiket adalah entertainment di sisi mendatangkan artis luar negeri untuk konser di Singapura. Oh, Coldplay yang maksud lo Coldplay. Coldplay dan Taylor Swift ya. Sorry. Sebelum kita ke artis yang konser di sana, F1 itu kan ada di Singapura ya? F1 yang malam kan? F1. Masih kali ya? F1 juga ada di Singapura. Masih. Itu bulan apa sih, Nick? Kayaknya September deh. Anjir, lu bisa ngelihat langsung tuh, Nick. Lewatin kosan lo enggak, Nick? F1-nya, Nick? Enggak sih, dia di tengah kota kan. Ini 17 September 2023. Asem. 17 September. Pas ulang tahun gue tuh, Nick. Apa gue kesana ya? Berapa tiketnya ya? Coba kita nanti sambil. Iya. It's okay. Tapi berarti F1 juga ada di sana, Universal Studio juga ada di sana. Terus tadi lu bilang botanical tuh kayak apa sih, Nick? Kayak tanaman-tanaman gitu doang, kayak di Taman Bunga Nusantara atau gimana nih? Ya kurang lebih sama sih kayak gitu. Oke. Kayak tapi dia bukan konsep kebun raya Bogor ya kan?
Kalau konsep Kebun Raya Bogor kan dia udah mungkin hutan lama atau enggak ditanam gitu nih kayak. Dia ada modern-modern nggak sih kalau botanical itu? Modern sih, jadi memang di setting, sudah di setting. Oke. Banyak bunga yang bisa lu lihat apa segala macam, lu juga bisa belajar banyak jenis tanaman-tanaman gitu. Kebun binatang ada nggak sih bro di sana bro? Ada juga tapi gue belum belum pernah sih Ah, oke. Nanti lo kalau udah kesana coba deh. Mungkin lo bisa kita buat episode lagi kayak Taman Safari atau kayak Ragunan ya kan? Atau nggak lebih canggih dari dua-duanya ya nggak? Oke. Jadi siap. artis luar negeri banyak akan ada banyak konser di Singapura lah ya. Coldplay kalau nggak salah di Singapura sehari juga ya atau gimana? Enggak, justru di Singapura itu Coldplay total 6 hari. Anjay, 6 hari men. 6 hari. Kok bisa begitu? Maksud gua aneh banget sih. Jadi awalnya sebenarnya 4 hari gitu loh. Awalnya 4 hari. Itu aja juga udah membagongkan lah ya istilahnya, kayak Iyalah lu gila bisa itu. bikin konser 4 hari, lu ngapain aja sih gitu loh. Iya, Kan iya. biasanya kan kita konser paling 3 hari atau 2 hari berturut-turut gitu. Ini 4 hari. Tapi nggak berturut-turut, tapi memang ada selingan waktu kosongnya lah gitu. Nah, karena banyak yang mau beli tiket, jadi ada diskusi gitu antara board tourism Singapura sama Coldplay untuk nambahnya juga nggak langsung 2, nambah 1 dulu. Oh rame lagi nih, nambah 1 lagi gitu. Jadi total ada 6 hari gitu. Gila. Itu tuh maksud gua dikit lagi tuh udah kayak firman Tuhan gua. Tuhan itu menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 dan di hari ke-7 dia istirahat tuh nggak lo? Jadi udah kayak firman Tuhan banget tuh penciptaan dunia tuh. Gila dia 6 hari 6 hari konser berturut-turut. Hari yang jadi maksudnya bisa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Berturut-turut tuh Nick. Gak ada Nggak jedanya. berturut-turut. Ada jedanya. Oke, ada jedanya ya. Ada jedanya. Gue kira dari hari Senin sampai Sabtu konser berturut-turut. Wah gokil sih staminanya sih. Ada jedanya, jadi kayak 2 hari berturut-turut jeda, Oh. 2 hari berturut-turut. Berarti Itu jeda. 3 minggu dong ibaratnya Coldplay ada di Singapura ya kemungkinannya ya. Kayaknya 2 minggu sih. 2 minggu tapi mungkin jadi selang-selingnya gitu ya jeda-jedanya nggak jeda Nggak, panjang. dia nggak weekend, nggak cuma main di weekend, di weekdays dia juga main. Men kalau 6 hari gitu tiketnya semahal kayak di Indo nggak sih kan kalau menurut gue kan di Indo kan lumayan mahal tuh kemarin dari 1,5 kalau gua nggak salah ya dari 1,5 jutaan sampai 11 jutaan tuh atau kan 13 juta yang di pangku Chris Martin kalau nggak salah ya terakhir kemarin ya. Iya nggak sih? Kalau tiket, ya gue cuman bandingin kategori yang banyak orang beli lah ya. Ya. Kategori yang Festival. kalau di stadium GBK tuh yang paling jauh lah, yang paling belakang Ah, gitu loh. Yang oke. masih duduk tapi jauh, Oke. nggak terlalu dekat. Bukannya festival juga yang berdiri. Jadi kategori 6, kita bilangnya kategori 6. Kalau di Indo itu 1,2 juta. Mm-mm. Kalau di Singapura 1,6 juta. Jadi beda 400.000. 350.000 sih. 350.000. Oke. Berarti lebih mahal Singapura ya dibandingkan Indo ya. Masih lebih mahal Singapura. Tapi ini juga terkait kurs kan sebenarnya kan mereka lebih mahal kan. Iya kalau kita Gua bandingin. kurang kopi sih antara kurs atau memang disesuaikan sama ekonomi sekitar ya. Gue juga Oh iya kurang tahu. bisa jadi sih. Ya bisa jadi dari pendapatan negara itu juga kan. Benar. Nah, jadi dia tuh tiket ini mungkin tiket paling murah gak sih Nick? Yang 1,6 ini Ada yang lebih murah, tapi visibilitasnya terbatas. gitu loh. Kayak Oke. mungkin ketutupan pilar atau ketutupan apa itu lebih murah. Ini yang gue bandingin yang lokasinya kurang lebih sama gitu. Jadi biar apple to apple. Dan ini kalau misalnya 6 hari konser Coldplay ini habis atau sold out lah ya bahasa sekarang ya sold out. Ini berarti bukan warga negara Singapura doang dong yang nonton pasti. Pasti. Jadi kayaknya memang dari pemerintah Singapura dan Coldplay juga ngelihat ya memang Singapura ini lokasinya udah sangat strategis gitu loh. Orang Malaysia bisa ke Singapura, Betul. orang Indo ke Singapura, orang misalnya Brunei ke Betul. Singapura. Kalau Filipina mungkin agak jauh tapi mungkin kayak Thailand mungkin masih bisa. Timor Leste Kan juga orang- bisa. Timor Leste juga Timor bisa. Leste juga. Ayo Timor dong. Leste kayak mending ke Australia sih kayaknya. Lebih dekat sih. Lebih dekat Australia. Iya bener juga sih. Dan ini gila banget ya untuk mungkin negara yang areanya tidak sebesar Indonesia, which is atau enggak dia nggak sebesar Jabodetabek loh Singapura itu loh Enggak. secara area. Iya. Jadi maksud gua dia kedatangan banyak orang dan pasti kan tiket pesawat sold out, banyak yang beli, hotel juga gila banget dong Nick, di tanggal-tanggal itu. Itu sekitar tanggal berapa sih bro? Kalau boleh tahu bro yang Singapura itu? Sekitar tanggal 23 kalau gua nggak salah. 23 Januari. Oh tahun depan.
Ya, Singapura tahun depan, Indonesia kebagian yang November. Ya berarti Indonesia tahun ini kan? Ya, Indonesia tahun ini. Ih, dia kemana ya? Kalau dia November di Indo, dia mungkin Natalan di Bali kali ini kayak. Asumsi bego gue aja nih. Natalan di Bali, terus baru ke Singapura ya kan? Soalnya kalau balik ke Bisa Inggris jadi. lumayan juga loh. Tapi bisa jadi sih. Mereka orang Inggris kan ya, Coldplay itu kan? British, British. Ya British Orang kan, Inggris. dan dia pasti punya budaya ya New Year, Christmas ya pasti di kampung halaman lah sama kayak Amerika kayak Thanksgiving ya kan, dia kan juga harus balik ke Benar. kampung halaman kan. Oke. Jadi di tahun depan di Januari itu bakal rame banget ini kayak mungkin Singapura ya. Bakal bakal rame banget sih. Tapi di sini juga kemarin kan gue sempat eh, datang ke Singapura itu bareng sama match Liverpool sama Munchen. Wih, serius tuh tanding di Singapura, Liverpool sama Munchen. Ya, friendly match aja Oke. gitu. Tapi gue lihat sih memang ramenya ya di sekitar stadium. Tapi sebenarnya kalau lu misalnya bepergian ke Singapura sebenarnya nggak terlalu rame, nggak kayak misalnya match di Jakarta Persija sama Persib gitu. Itu kan jalanan tumpah ruah gitu kan, Ya, ya. macet. Kalau ini enggak sih, karena mungkin orang di Singapura kemana-mana udah naik public transport ya, jadi lu nggak akan lihat titik kemacetan sih gitu. Nick sama kalau lu kemarin flight itu naik pesawat gitu ya ke dan pasti naik pesawat lah ya. Masa lu naik kapal laut kan nggak mungkin kan ke Singapura. Lu kemarin tiket pesawat kena berapa bro? Lu kan baru bulan Juli kan ke Singapura tuh. Nah ya, ya karena bulan Juli kemarin pas gue datang kan Mm-mm. bareng sama Munchen sama Liverpool, jadi sebenarnya agak mahal. Cuman gue seminggu sebelumnya gue udah ke Singapura juga. Jadi kalau ke Singapura itu sebenarnya tiket Jakarta Singapura Mm-mm. itu lebih mahal dibanding Singapura Jakarta gitu. Nah, Oh, kalau di musim yang sangat low, yang nggak terlalu rame gitu ya, nggak ada event khusus kayak tahun baru apa anak libur sekolah, itu pulang pergi lu bisa 1,5 juta. PP ya, PP 1,5 PP ya. 1,5 juta. Tapi kalau one way ke sana gitu ya, Mm-mm. itu bisa mungkin 500 ribu mungkin lu masih dapat gitu. Masa sih? Maksud gue masa dari tiket Jakarta Surabaya terakhir gue mungkin Hmm. bulan Juni ya ke sana ya. Itu nyampe 1,2-an loh Nick, maksud gue. Sekali jalan lah. Benar. Ya, tapi nggak tahu ya kalau Jakarta Surabaya yang low cost carrier bangsa Lion atau AirAsia Mungkin di bawah ada itu lebih murah sih. nggak? Mungkin. Ya mungkin kan ini kan juga kalau ke Singapura kan bisa naik AirAsia, bisa naik Batik ya kan. Lion juga bisa kan setahu gue kan. Pokoknya kisaran Lion batik sih, oh lebih Batik ke ya. batiknya. Oke. Ya maksud gua mungkin di negara kita kan juga ada beberapa cost yang harus dipertimbangkan kan. Kalau Singapura ada bisnis, ada wisata, mungkin juga ada medical ya kan. Yang satu pesawat dan dia juga sebagai hub transit ke negara lain kan, misalnya Jepang, Dubai, Amrik ya kan. Jadi dia bisa dapat passenger lebih banyak sehingga costnya mungkin bisa lebih murah. Asumsi gue sih gitu sih Nick. Tapi itu weekdays ya. Jadi memang orang nggak banyak traveling kan. Tapi kalau dia udah misalnya kayak hari Sabtu Minggu Mm-mm. gitu, itu bisa bisa naiknya nggak kira-kira kayak gue kemarin hari dari apa ya gue ya. Pokoknya gue berangkat aja tuh udah 1,7 juta. Satu jalan satu arah. Pulang satu arah, pulangnya 1,5, jadi gue habis 3 juta gitu loh. Ya, Jadi ya. makanya tergantung situasi. Nah kalau gue ngeliat sih konser Coldplay itu dipastikan bukan harga yang murah ya. Jadi ini gue coba sambil ngiseng ya, Ya, browsing ya. lah. Itu kira-kira kalau tanggal misalnya kan konser tanggal 23 Januari nih, Yap. ya kita tanggal 22 udah berangkat gitu ya. Nah ini pakai AirAsia tanggal 22 Januari hari Senin nih gitu ya, jam 6 itu udah 2,5 juta. Sekali jalan 2,5 juta. Sekali jalan 2,5 Kalau juta. normalnya Jadi berapa? lu Kalau normalnya misalnya ini kan di bulannya Coldplay kan ibaratnya tanggal 20 berarti 22 Januari ya Dik ya. Nah, ya kalau misalnya minggu depan lu mampir ke Singapura ya. Hari Lans Senin dong. di kode penerbangan yang sama itu 400 ribu. Anjir. Jauh banget. Nggak pakai bagasi ya, nggak pakai bagasi ini. Iya Jadi dong. dua-duanya nggak pakai bagasi. Kan gue cuma mau lans doang sama lo abis lans ya gue pulang ke Tangerang. Gaya lo ses. Tapi Jadi bedanya 2 juta. gila ya, itu gila banget sih. 5 kali lipat, lebih 6 kali lipat lah ya. 5 lah. Oke, 5. Ya, 56 lah, 56 kali. Ih, kita coba kalau ini dia udah tiket pesawat naik 5 kali lipat nih kayak.
Coba kalau lo pasti udah iseng-iseng kan. Kalau di stadiumnya tuh berapa kapasitas penonton sih nanti Coldplay itu, Nick? 55.000 kalau gue nggak salah. Ih, itu daerah mana bro? Sorry, gue kan belum pernah nonton Singapura tuh. Atau enggak, gue udah gak update Singapura saat ini deh. Itu di stadium apa sih? Bukan GBK yang jelas, ya kan, di Singapura kan? Nah, ya namanya National Stadium gitu Ah, kan. National Stadium. Nah, kalau lokasinya tuh masih deketan sama Marina Bay kok. Jadi memang masih di Marina Bay. pusat Iya ya pusat. pusatnya Bukan ke arah Sentosa Singapura. kan berarti kan? Kalau Sentosa kan agak barat kalau nggak salah ya. Ya beda. Kalau Sentosa beda tempat. Itu kalau 55.000 penonton dan 6 hari nih, anjir itu berapa men revenue-nya men? Kalau ngomong revenue, ini hitung-hitungan ya. Itu hitung bodoh, itu kan kayak Gue dapat kemarin. dari artikel sih, gue nggak ngitung karena kan ada kuota, kategorinya kan ada kuota kan, kayak makin deket sama panggung makin mahal gitu. Betul. Cuman kalau dari yang gue baca selama 6 hari Coldplay itu secara tiket itu bisa 90 juta Singapura dolar atau dalam rupiah itu 1 triliun. Sorry, Gitu. itu total 6 harinya 1 triliun. Ya total 6 hari Gila, 1 triliun. gila. Tiket doang itu. Kalau dia punya gross profit 50%, lu punya profit tuh 500 miliar men. Ya kita kan nggak tahu, miliar. kita kan nggak tahu bisnis modelnya konser ya. Mm-mm. Asumsi bodoh aja, ya. Tapi kalaupun lu cuma punya 30%, 300 M men. Ya kan? Tetap lumayan sih. Tetap Ya, lumayan. itu baru satu tempat 6 hari ya. Kan dia kan kalau misalnya dia konser di misalnya di Jepang atau di mana Ya. kan hitungannya udah beda lagi. Dan ini ini baru revenue stream dari ticketing loh. Lo belum ada lagi revenue stream dari merchandise, lo belum ada revenue stream dari Benar. booth, sponsor, ya kan? Itu kan pasti kan satu konser itu kan punya beberapa revenue stream, gak cuma satu ticketing doang dong. Benar. Bisa lebih dari itu sih, asumsi. Karena gue Bisa pernah nonton YouTube nih. Kan gue YouTube Oh, banget iya, ya, si YouTube banget nih gue nih, ya kan? Gua di masanya gue nggak nonton sih. Gue juga di masanya gue juga nggak nonton karena terpaksa, bukan terpaksa, Oh, karena kita respect ya kan, kita Hati-hati, respect, Bang. Iya. Kita respect, kita berangkat. Di Ya. situ aja pas gue datang ke konser yang ya mungkin segede itu juga kali 55.000 orang gitu ya. Itu ada merchandising, ada F&B juga, ada F&B booth. Itu kan mereka bayar ke penyelenggara udah pasti kan. Dan Benar, itu kan benar. revenue stream yang belum kita hitung aja. Dan gila men, ini kan secara konser area atau konser ekosistem ya. Lo belum ngomongin tentang satu ekosistemnya Singapura lagi kayak hotel. Hotel pasti gila banget dong ketika pas di masa konser Coldplay itu kan. Pasti. Tergantung hotel yang ini ya. Maksudnya kalau kita biasanya kan sama keluarga jalan-jalan kan pasti hotel yang proper lah ya, Ya. gitu. Tapi kalau misalnya lu sendiri single ataupun lu nggak single sih, maksudnya lu sama teman-teman lu dan lu punya opsi untuk tinggal di hostel, Ah, gitu oke. kan. Hostel yang satu ruangan ada tempat tidur ditumpuk, terus bisa banyak gitu kan. Nah itu normalnya mungkin kalau di Singapura tuh satu malamnya 400.000. Ini mahal sih kalau menurut gue ya. Karena bahkan hotel yang menurut gue bukan hotel bintang 4 ya, bintang 2,5 lah, 2,5 sampai 3. Satu malamnya bisa 1,2 juta. Itu normal gitu. Mantap. Bukan high season ya, Ya itu normal. kalau di Indonesia mungkin hotel bintang 3 ya Nick. Bintang 5 Bang menurut gua mah. Kayak Hotel Sultan itu 1,3 juta mungkin. Enggak, sorry, maksud gue kalau di Singapura kita bayar 1,2, tapi fasilitas yang kita dapat kayak bintang 3 atau bintang 2-nya Iya, Indonesia, benar. ya kan? Ya bintang 3-nya Indonesia Ya bintang 3-nya Kurang lebih Indonesia kayak ya. gitu. Oke. fasilitasnya. Dan itu pasti kan nggak mungkin dong mereka berangkatnya mepet-mepet kan, orang-orang yang pengen nonton Coldplay kan. At least semalam lah nginep di Singapura ya nggak? Semalam. Gila Malam. sih. Jadi ngakalinnya kayak tidur di hostel nih kayak. Ya ini gue coba sambil ngecek ya. Kira-kira kalau gue pesen hostel space spot ya kayak model Bobo Box lah ya, yang kapsul gitu. Oh, anjir ini Itu per kapsul nih. malam. Gue kira kayak Red Doors atau kayak Oyo gitu, enggak ya? Ini kapsul hotel ya? Enggak, ini kapsul. Oke, Hotel kapsul. kapsul. Ya hostel ya antara tempat tidur tingkat Bang yang pernah ngasih Bang Bed, atau yang Bang Bed. model kapsul. Oke. Nah, itu Oke. di semalam sebelum konser itu harganya 600.000. Jadi mungkin masih lu kalau beli dari sekarang gitu. Oh iya. Kalau Iya. makin mepet udah pasti makin nggak masuk akal. Gila ya.
Dan ini lu F&B gimana nih? Maksud gue ini kan hotel nih. Nggak mungkin dong mereka bawa nasi padang dari Indonesia atau nggak pengen bawa makanan dari Malaysia, bawa cateringan gitu. Nggak mungkin dong. Mereka pasti jajan dong. Ini bakal impactnya gede banget dong secara jajan-jajanan di sana nanti. Mungkin ya, tapi kayaknya kalau Aji mumpung naikin harga sih, gue nggak gitu paham sih. Apakah harganya akan naik? Tapi menurut gue dengan sekali makan $5 lu masih bisa sih mestinya gitu. Wow. Nah, cuman yang mungkin minum ya kan, kalau lu konser kan mungkin lu nyanyi gitu kan, pasti kan lu haus kan. Nah, kalau lu beli air botol Aqua sejenisnya gitu ya, itu harganya satu botolnya tuh bisa, kalau lu belinya di bukan toko kelontong ya, bisa $2 bang, Anjir. 600 mili, 22.000. Ya masih oke lah. Kalau gue minum air mineral di Holy Wings kan lebih tinggi harganya. Iya, kalau lu bandinginnya gitu kan. Nah, jadi untuk nyiasati biasanya lu bawa tumbler yang literannya gede gitu ya, 1,5 liter atau ya 1,5 liter lah, jangan 2 liter kegedean, 1 liter gitu. Nah di Singapura itu ada beberapa tempat untuk ngisi air publik gitu loh. Free. Free. Gitu. Oh. Nah, Tapi lu tinggal ngisi di station itu. Tapi setahu gue kalau tumbler itu nggak boleh masuk konser deh. Jadi maksud gue kalau dia nginep di hotel, jadi misalnya untuk teman-teman yang mau ke sana nih, tadi Niko bilang kan kalau mau booking hotel dari sekarang, let's say lo dapat 600.000. Terus kalau F&B di episode kemarin kita udah ngomongin kan harganya kan, dan untuk menyiasati minum lo yang pasti aus banget ya kan dengan cuaca yang hampir sama kayak Jakarta, ya lo bawa tumbler yang gede kan, biar lo nggak terlalu ngeluarin 22.000 lah setiap sekali minum lo, karena kan nggak mungkin bawa galon Le Minerale ya kan, yang 1 liter nggak mungkin. Jadi itu sebuah trik ya Nick ya. Tapi ya tadi, kalau kalian mau bawa tumblernya ke konser harus dicek sih boleh atau enggak. Setahu gue soalnya beberapa tempat yang levelnya udah international stadium tuh nggak boleh bawa tumbler sih. Gue belum pernah sih ke stadium gede. Jadi kalau awas gimana bang berarti? Ya lo harus belanja dengan botol plastik karena takutnya kalau botol tumbler itu lo bisa ngelempar, lo bisa ngerusak gitu loh. Jadi kalau botol plastik kan rentan untuk merusak atau melukai orang kan. Tetap luka sih. Tapi maksud gue kalau batu sih sakit sih. Ya, anjir. Ya lo kalau udah bawa batu ya udah di stop sama security sih Nick. Ya berarti ya pakai plastik ya. Kayak gitu ya siapin duit ya $4 lah buat beli minum ya, 2 kali lah gitu. Ya ketika tapi belum tentu Nick 2 kali Nick. Lo bayangin misalnya dia konser mulai jam setengah tiket opening gate bisa 3:30 sore. Konser baru mulai jam 6 sore atau jam 7 sore. Gue nggak tahu ya. Jam 7 malam. Siapa tahu dia nunggu asar atau isya kan. Ya gue nggak tahu dong di sana maghrib dulu atau gimana, Coldplay-nya gue nggak tahu. Ya biasanya kan bisa nunggu 2-3 jam dulu dari opening gate ya. Bisa. Ya berarti lu mesti bawa banyak ya cukup uang lah maksudnya. Ya kalau di situ ada water station ya lu isi aja botol lu sama water station. Bisa. Gitu. Ya mungkin dicek juga sih untuk teman-teman yang mau ke Singapura nontonnya ya kan. Dan by the way Nick, ada artis lain nggak selain Coldplay? Siapa tahu Dewa 19 ada di Singapura mungkin Nick? Kayaknya sesekali ada. Ini harusnya nih pada saat kita tag nih sekarang itu ada Rosa. Rosa di mana? Di Singapura lagi bikin konser. Anjir, gue kira Rosa cuma nyanyi di mana? Oh konsernya Rosa Rosa di Singapura. Di Singapura. Ada di guestnya ada Mahalini sama Rizky Febian. Ih gila. Tapi gue nggak nonton. Gue sempat terpikirkan mau nonton, cuman seatnya yang sisa itu gold. Itu $130. Jadi kayaknya next time gitu. Ya atau mungkin nanti ada podcast festival mungkin di Singapura nih. Kita nggak tahu karena kan kantor pusatnya Spotify regional Spotify kan ada di Singapura ya kan. Siapa tahu ada acara. Gue sih nunggu stand up komedi Indonesia di Singapura aja lah mending. Ya mungkin gue nanti kalau podcast soalnya kalau podcast soalnya kan kalau nggak Indo tuh gue nggak takut nggak dapat lucunya aja gitu. Kalau Indo kan pasti lucu, gitu. Pasti lucu. Men, ini kita nggak nyangka juga nih men, episode yang ini nih panjang juga kita ngocehnya. Tapi thank you Nick ya udah sharing terkait kemarin makanan, sekarang kita juga udah sharing terkait konser dan mungkin lifestyle sedikit di Singapura ya. Salah satu lifestyle ya. Gila ya. Enak juga ya kalau punya bisnis kayak gitu Nick ya. 1 triliun men, wow. Tapi ya pertanyaannya kan mungkin penutup lah ya, pertanyaan penutup.
ya kenapa Indonesia cuma 1 hari gitu. Ya kita balik Kalau lagi. lu tadi kalau tadi lu misalnya lu mikir bahwa konser bisa membawa ekonomi gede gitu ya, mulai dari tiket, hotel dan seterusnya gitu. Tapi Indonesia cuma sehari gitu kan. Nah, Singapura 6 hari kan kayak maruk maruk banget nih Yap, yap. Singapura gitu. Nah ini sebenarnya gue juga sempat nyari lah, maksudnya kenapa ya gitu. Nah ada kayaknya kurang lebih 4 hal yang bikin Coldplay dan termasuk Taylor Swift gitu ya untuk bikin konser panjang di Singapura selama 6 hari gitu. Jadi yang pertama secara lokasi memang sangat strategis gitu Oke. ya. Dia di tengah, siapapun bisa datang. Nah yang kedua pengurusan izin lebih mudah gitu loh. Kan Ah. kayak misalnya nih di salah satu stadion kita di Indonesia nih, kayak dari jauh-jauh hari aja udah bentrok gitu loh, apa misalnya oh dipakai untuk olahraga ini, dipakai untuk ini, dipakai ini. Jadi sebagai promotor kan Gak punya gue juga kepastian. takut Ya. nggak punya kepastian gitu kan gitu. Jadi pengurusan izinnya juga selain booking, mungkin pengurus izinnya lebih panjang dan itu diakui sama menteri kita lah gitu. Kalau di Singapura mungkin lebih cepat. Nah Ketiga. terus yang ketiga adalah infrastruktur transportasinya tuh lebih bagus gitu. Oke. Jadi lu nggak harus kayak booking hotel di sekitar stadion gitu loh. Lu bisa booking hotelnya juga yang paling jauh pun 1 jam nyampe gitu loh. Dan itu sudah kepastian waktunya udah hampir 90% akurat gitu Ya. loh. Jadi nggak nggak ada potensi macet apa segala macam di yang di luar-luar ya, yang di area terluar lah gitu. Sama yang terakhir adalah keamanan sih. Jadi ya tadi itu kan di episode sebelumnya kan gue bilang tingkat kriminalitas di Singapura kan rendah gitu. Jadi lu kan kalau berkerumun banyak kan pasti concern terhadap security-nya kan tinggi kan, mulai Yes. dari crowd control sama ya nanti amit-amit misalnya ada tindakan-tindakan yang tidak diinginkan lah. Nah, di Singapura lebih aman. Jadi orang promotor pun di sini bikin konser pun juga lebih tenang gitu. Nah, itu mungkin pembelajaran lah ya buat kita sebenarnya di Indonesia nanti. Ya, dan bukannya nggak bisa sih. Mungkin tambahan dari gua, menurut gua di negara kita ini lagi punya pertimbangan juga terkait politik sini. Karena kan kita mau pemilu ya. Jadi itu mungkin jadi salah satu efek juga nih. Bukannya jelek ya, tapi maksud gua kan ada transisi ya, di mana kalau lo punya bisnis ya lo juga nggak mau terlalu gambling terlalu besar kan di saat tahun politik atau pergantian kekuasaan. Mungkin setelah impact politik ini selesai ya siapa tahu banyak yang akan datang lagi dan bisa sebulan loh mungkin nanti siapa tahu Blink ya kan, Blink-182 itu mau konser 7 hari atau 6 hari gue nggak tahu juga. Tapi moga-moga Indonesia bisa menyelenggarakan konser dengan baik ya, yang nanti di bulan November jangan ada apa-apa. Soalnya kalau itu ada kenapa-napa pasti Singapura juga akan berdampak. Negara-negara akan berdampak. Jadi moga-moga kita juga menjadi tuan rumah yang baik. Dan terima kasih untuk semua pendengar Pos Kotak Masuk. Kita tunggu komen dan sarannya untuk episode-episode berikutnya. Thank you Nico. Thank you semuanya. See you. Sampai ketemu Ciao. di episode Bye-bye. selanjutnya. Down.